Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai ya Pak Jainul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau berpantun dulu. Menunggu teman sedang menyelam, menunggunya di dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, senang sekali saya Ika Yuni Rahmawati selaku moderator pada acara webinar ini menyambut Anda semua dengan senang hati. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia tentunya. Sehat, alhamdulillah baik. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di tengah segala aktivitas yang kita laksanakan, kita masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki, kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Yang terhormat Ibu Pengawas Sekolah Kecamatan Nguling yang mungkin belum bergabung, kepada yang terhormat juga Bapak Kepala Sekolah SDN Dandang Gede 1, beserta Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Kepala Sekolah SDN Semedusari 1 beserta Bapak Ibu Dewan Guru dan juga Ibu Kepala Sekolah SDN Pasinan 3 beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru. Baik Bapak Ibu guru hebat, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang kekerasan seksual. Yang mana kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Relasi kuasa gender yang berakibat penderita psikis atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan akan menghilangkan kesempatan atau melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Jadi anak-anak kita akan merasa mungkin terganggu. Dalam webinar ini materi akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Rohman Lesus SPD, membahas tentang jenis-jenis kekerasan seksual, contoh kekerasan seksual, dan juga bagaimana cara mencegah kekerasan seksual tersebut. Sebelum memasuki acara inti, kita membuat kesepakatan dulu ya. Yang pertama, diharapkan semua peserta menyalakan kamera, karena kalau kita tidak menyalakan kamera, kita hanya mengenal nama tapi tidak mengenal wajah. Jadi kurang afdol. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, menghargai waktu. Dan yang keempat, nanti kalau ada seksi tanya jawab sebelum bertanya, di klik raise hand dulu atau tombol angkat tangan, tombol dada, say hi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya kita berdoa dulu supaya acara ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kepada Bapak Nur Haryanto dari SDN Pasinan 3, monggo untuk berdoa, dipimpin doa Pak Haryanto. Maaf, Pak Haryanto. Dari mana? Dari SD Pasinan 3, bukan Bu Yesi. Bukan, enggak ada Pak Nur Haryanto. Bukan Pak. Mungkin yang lainnya. Monggo. Dilanjut mungkin Pak Asari. Pak Asari monggo untuk memimpin doa supaya acaranya berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Pak Asari dari Pojentrek bisa membantu kami untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini lancar, tidak ada kendala apapun, dan
kami sebagai orang mungkin menambah wawasan dan ilmu bagi kami. Kita berdoa menurut dengan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Kembalikan kepada Ibu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Dandang Gede 1 kepada yang terhormat Bapak Haji Anang Masudi, SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas peserta semuanya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan ridhonya kita ini bisa melaksanakan secara webinar yang dilakukan pada siang hari ini. Salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sebagai kepala sekolah dan Gede 1 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya atas partisipasi di dalam melaksanakan webinar ini, dengan hasilnya nanti bisa ke anak-anak mempunyai suatu perubahan yang positif, karena dengan situasi seperti ini kita sebagai pendidik betul-betul melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dilakukan anak, agar anak itu bisa tahu mana tindakan yang tidak bisa dilakukan, yang tidak boleh dilakukan dan dilakukan. Karena sekarang ini sudah memulainya dengan adanya suatu teknologi yang sudah modern, yaitu dengan adanya HP yang merajalela dengan isinya kita itu tidak bisa menghitung apapun yang di dalamnya. Bapak dan ibu-ibu, kami sebagai kepala sekolah mengucapkan sekali lagi banyak-banyak berterima kasih kepada yang ikut serta di dalam melakukan suatu kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan nanti bisa mengenai sasaran yang diperolehnya, terutama kepada anak didik kami. Itulah saja yang kita sampaikan. Semoga apa yang dilakukan nanti betul-betul mengenai sasaran yang positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah SDN Dandang Gede 1. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sekarang tiba saat yang ditunggu-tunggu, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak. Sambutan lagi. Mohon maaf. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Pasinan 3 kepada Ibu Eka Yasilov Pita Magdalena, dipersilahkan. Terima kasih waktu yang kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pengadaan atau momen yang sangat diberikan kepada kami dari SDN Pasinan 3 bisa bergabung dengan SDN Dandang Gede 1 dan juga Semeru. Ini adalah suatu pengalaman yang tidak bisa kami lakukan, karena ini adalah sebuah perdana bagi kami untuk menambah ilmu dan juga masih tetap dan terbaik mungkin dari nanti kegiatan webinar kita
ada sesuatu perubahan yang baik yang bisa kita terapkan di lembaga masing-masing. Terima Amin, kasih amin. Pak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kami dan juga rekan-rekan guru dan Gede 1 yang telah memberikan kami kesempatan untuk bergabung di webinar ini. Mudah-mudahan kerjasama ini dan gabungan SD dan Gede 1 Pasinan ini juga akan berlanjut di kemudian hari. Misalkan kami akan mengundang panjenengan semua, mudah-mudahan juga akan memberikan satu wawasan yang bisa bermanfaat dan berguna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima Siap. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Ibu Eka Yesi Lovita Magdalena. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, tibalah saat kita yang ditunggu-tunggu yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh narasumber kita Pak Rohman Lesus SPD. Kepada Bapak Rohman Lesus kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya juga mohon maaf karena kita juga dalam taraf belajar yang kebetulan yang kedua kali kita melaksanakan webinar ini di lembaga kita, dan alhamdulillah untuk webinar yang kedua ini diikuti oleh teman-teman guru-guru hebat yang ada di SD Darangedi sendiri, khususnya di SDN Pasinan, kemudian di SD Smedusari. Alangkah indahnya dulu dan sangat menyenangkan kalau kita saling mengenal. Ya, perkenalkan, nama saya Rohman Lesus. Saya guru di UPT Satuan Pendidikan SD Negeri dan Negeri 1. Kebetulan saya mengajar di kelas 5 yang kemarin satu rombel dengan Ibu Kepala Sekolah SD Pasinan 3, Ibu Yesi yang terhormat. Kemudian rumah saya di Tongas, mungkin itu perkenalan kita. Kemudian yang lain mungkin bisa lebih banyak lebih jauh mengenal saya, mungkin kalau Bapak Ibu bisa berkunjung ke lembaga kami. Mungkin itu perkenalan kami. Itu ya. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan SD Negeri dan Negeri 1. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan SDN Pasinan 3. Insya Allah seperti itu, Ibu Yesi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Smedusari 1, yang terhormat Bapak Samsul, dan yang saya banggakan para Bapak Ibu Dewan Guru yang luar biasa, yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini sebagai bagian dari pendidik pada kurikulum Merdeka saat ini. Mungkin nanti akan secara bergiliran atau mungkin seperti apa nanti teknisnya kita sama-sama belajar. Jadi pada kesempatan ini saya kebagian menyampaikan topik webinar kita hari ini, iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual. Iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual adalah bagian dari 3 dosa besar pendidikan yang kita hadapi saat ini. Yang pertama, 3
tiga dosa besar pendidikan saat ini. Yang pertama, perundungan, kemudian yang kedua, kekerasan seksual, dan yang ketiga, intoleransi. Mungkin kalau yang perundungan sudah kita laksanakan webinar yang pertama di komunitas belajar UPT Satuan Pendidikan SD dan Negeri 1 yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno. Kemudian tiga dosa besar yang kedua yang saat ini saya sampaikan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, ada kesepakatan-kesepakatan bersama yang harus kita patuhi pada saat kita melakukan webinar ini. Yang pertama, menyalakan kamera kita, kemudian yang kedua, mematikan mikrofon kita, yang ketiga ya, hadir seutuhnya, jadi mulai dari awal sampai akhir. Kemudian yang keempat, menghargai waktu yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang kelima, memaksimalkan fitur chat kita ya. Nah, nanti jika ada yang mau bertanya bisa memanfaatkan klik raise hand sebelum bertanya. Yang selanjutnya, jika ada gangguan teknis adalah hal yang wajar dalam kegiatan sebuah webinar. Mungkin itu kesepakatan bersama yang telah disampaikan tadi oleh moderator kita. Yang selanjutnya, next, Pak Janul. Next, Pak Janul. Oke. Seperti yang saya sampaikan barusan, jika dalam sebuah webinar terjadi gangguan teknis adalah suatu hal yang wajar yang Sudah biasa ya. Ya, sudah biasa terjadi ketika ada pelaksanaan sebuah webinar. Jadi materi saya yang sampaikan hari ini bagian dari 3 dosa besar pendidikan yang saat ini harus kita apa namanya? Yang harus kita atasi kemudian atau kita cegah gitu. Baiklah, saya lanjutkan, G. Nah, jadi kekerasan seksual itu definisinya adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seorang karena ketimpangan relasi kuasa gender yang berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan menghilangkan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Itu adalah definisi dari kekerasan seksual yang sering terjadi pada satuan-satuan pendidikan yang saat ini mungkin sudah merajalela dan juga sudah waktunya pula kita harus mencegah hal-hal itu terjadi berulang, karena dalam catatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 itu kekerasan seksual yang paling tinggi banyak terjadi di perguruan tinggi sebanyak 35 kasus. Kemudian yang kedua itu terjadi di pesantren sebanyak 16 kasus. Kemudian di sekolah menengah atas sebanyak 15 kasus. Kemudian berdasarkan hasil analisa dari Komisioner KPAI, Ibu Retno Pistiarti, pada tahun 2022 terjadi 12 kasus kekerasan seksual
dengan korban 52 anak yang pada saat itu 35% dialami oleh laki-laki, kemudian 69% dialami oleh perempuan. Dan rentan usianya itu pada 5 sampai 17 tahun. Tuh. Kemudian jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi pada anak ada 4. Yang pertama, kekerasan seksual secara verbal. Kemudian yang kedua, kekerasan seksual fisik. Yang ketiga, kekerasan seksual non fisik. Dan yang keempat, kekerasan melalui daring atau melalui teknologi informatika dan komunikasi. Itu jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi saat ini. Oke. Nah, itu ya yang terjadi saat ini. Jadi ada 4 jenis kekerasan seksual. Kekerasan yang pertama verbal, fisik, non fisik, kemudian melalui media teknologi informatika dan komunikasi. Yang kita semua harus mencegah terjadinya 4 jenis kekerasan seksual tersebut. Kemudian contoh-contoh kekerasan seksual yang pertama, mencapai ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban. Ini contoh dari kekerasan seksual verbal. Kemudian contoh yang kedua, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Itu adalah juga contoh dari kekerasan seksual. Contoh yang ketiga, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau membuat tidak nyaman. Jadi banyak jenis kekerasan seksual yang terjadi pada saat ini. Nah itu ya contoh ya. Contoh. Jadi kita sampai pada contoh yang ketiga tadi ya. Menatap korban dengan nuansa seksual dan atau membuat tidak nyaman itu adalah juga salah satu kekerasan seksual yang terjadi saat ini. Kemudian yang keempat, mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual. Ini juga bagian dari kekerasan seksual melalui media telekomunikasi atau media elektronik yang saat ini juga mudah terjadi. Okay. Itu contoh yang keempat. Kemudian contoh yang kelima, menggugah foto tubuh dan atau informasi tentang pribadi korban yang bernuansa seksual. Ini juga tanpa persetujuan korban adalah salah satu contoh dari kekerasan seksual. Ini kekerasan seksual
berjenis melalui media teknologi informatika dan komunikasi, atau dalam bahasa saat ini kekerasan seksual lewat daring. Tuh. Kemudian yang keenam, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Ini juga pernah terjadi, mungkin juga sering terjadi ketika tempat-tempat umum yang biasa digunakan oleh anak didik kita, keberadaannya mungkin atau fasilitasnya kurang maksimal, sehingga mengundang peserta didik lain yang melakukan hal ini adalah juga bagian dari kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu saat ini tidak harus ada kontak fisik. Tanpa kontak fisik pun saat ini juga bisa dikatakan masuk jenis dari kategori kekerasan seksual verbal. Misalnya tanpa sengaja mungkin ada salah satu anak didik kita yang tanpa ia sadari kemudian ia bersiul atau memberi semacam kode. Nah, itu adalah juga masuk jenis kekerasan seksual. Tuh. Jadi kalau mungkin pengetahuan kita saat ini kekerasan seksual itu sebagian besar ada kontak fisik, tapi melalui webinar ini saya sampaikan bahwa kekerasan seksual itu ada berbagai jenis. Tuh. Jadi di sini ada 6 contoh yang saya sampaikan. Nah, kemudian ada faktor-faktor pendorong pelaku kekerasan seksual. Ini juga yang harus kita antisipasi, kita cegah, jangan sampai kita memberi ruang yang luar biasa sehingga faktor pendorong ini terjadi dan kita meminimalkan kekerasan seksual di lembaga satuan kita. Nah, faktor-faktor pendorong pelaku kekerasan seksual yang pertama memiliki jabatan atau kekuasaan yang dapat berupa sumber daya pengetahuan, ekonomi, pemerintah, atau penerimaan masyarakat atau status sosial. Yang dimaksud di sini memiliki jabatan atau kekuasaan ini juga bisa menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual. Misalnya, ngapunten Bapak Ibu, misalnya kita pada pelaksanaan sebuah kegiatan. Kemudian karena kita sebagai pendidik, kita tidak sengaja menyentuh salah satu bagian dari anggota tubuh anak didik kita yang menurut kita maunya memberi sebuah instruksi, tapi tanpa sengaja kita menyentuh. Itu juga adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. Karena kita menyentuh tadi tanpa izin. Gitu.
Mungkin itu. Nah, kemudian sumber daya pengetahuan. Ini juga yang rentan menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual. Gitu. Ngapunten lagi Bapak Ibu, jika kita seorang pendidik, kita tidak henti-hentinya belajar tentang banyak hal. Sudah mungkin sudah bukan apa ya? Kita bukan pendidik kaleng-kaleng lagi saat ini. Dengan sumber daya pengetahuan yang luas, bisa memunculkan atau bisa menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual. Misalnya, dengan sumber daya pengetahuan yang luas, ternyata ada salah satu anak didik kita yang mungkin di rumah, ketika di rumah kurang perhatian, sehingga mereka memanfaatkan media komunikasi yang saat ini ada lewat media grup yang tersebar mungkin di kelas. Kemudian anak didik kita nggak sengaja kita menceritakan hal-hal yang mungkin kurang nyaman di rumahnya. Nah, mungkin tanpa kita sadari, karena sumber daya pengetahuan kita luas, kita memberi nasihat. Nah, yang membuat anak didik kita menjadi lebih percaya ke kita. Ya, nanti ngomong saja ke Pak Guru, saya simpan rahasianya, misalnya seperti itu. Oh, malu Pak Guru, malu. Nggak usah malu, ya udah. Kalau seperti itu mungkin nanti kita ketemu saja nanti di tempat yang lebih nyaman atau lebih indah. Nah, jika itu terjadi, maka menjadi pemicu dari faktor terjadinya kekerasan seksual dengan sumber daya pengetahuan yang kita miliki. Mungkin itu. Di samping status sosial maupun ekonomi kita. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, budaya pemakluman atas tindakan kekerasan seksual. Budaya pemakluman atas tindakan kekerasan seksual. Ini faktor yang kedua yang juga dapat mendorong terjadinya pelaku kekerasan seksual pada anak didik kita. Jadi mungkin tidak beda jauh dengan yang saya contohkan yang pertama tadi. Jadi karena kita sebagai pendidik, mohon maaf untuk Bapak narasumber, okay, waktu yang sudah kita lewati sudah 20 menit, kurang 10 menit lagi nggih. Oh, nggih. Ngapunten Ibu. Nggih, matur nuwun. Nggih, baiklah. Jadi faktor pendorong yang kedua, budaya pemakluman atas tindakan kekerasan seksual. Kemudian faktor pendorong yang ketiga, pelaku kekerasan seksual, tidak adanya peraturan tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Ini faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat, kurangnya perhatian dan penanganan dari pemerintah. Itu saat ini yang terjadi. Jadi mungkin pemerintah saat ini masih banyak PR yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang terjadi pada anak didik kita. Semoga kedepannya lebih bagus. Kemudian faktor yang kelima, yang menjadi pemicu pelaku kekerasan seksual, cara berpikir yang tidak setara. Ini yang juga menjadi faktor pendorong pelaku kekerasan seksual yang mungkin bisa terjadi.
Yang selanjutnya, faktor yang keenam, adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Seperti tadi yang saya sampaikan, karena kita pendidik, jadi jangan serta-merta kita menjadi seorang yang berkuasa di hadapan anak didik kita. Sebab bisa menjadi faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual. Next, Pak Jainul. Nah, kemudian cara mencegah kekerasan seksual. Yang pertama, kita membiasakan komunikasi dengan baik antara Bapak Ibu guru, orang tua, atau teman sejawat. Atau teman di lembaganya. Karena kekerasan seksual itu bisa terjadi, bisa antara guru dengan anak didik kita, antara pendidik dengan siswa, ataupun tenaga kependidikan dengan siswa, atau antar siswa dengan siswa sendiri. Kemudian, cara mencegah yang kedua, pemahaman pembelajaran seksual yang aman. Yang ketiga, meningkatkan keamanan di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual. Dan yang kelima, membentuk tim gugus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Itu cara-cara mencegah kekerasan seksual. Kemudian next Pak Jainul. Tugas dari gugus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah kita, yang pertama, membantu kepala sekolah menyusun prosedur operasional standar atau POS. Prosedur operasional standar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi prosedur operasional standar sebagai pencegahan tindak kekerasan seksual pada peserta didik, pendidik, orang tua, dan komite sekolah. Kemudian yang ketiga, segera melakukan penanganan apabila dicurigai ada kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan. Itu tugas dari gugus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Jadi di masing-masing lembaga dibentuk tugas gugus pencegahan. Mungkin next Pak Jainul. Di atasnya Pak Jainul, sebelum itu. Nah, itu. Pencegahan kekerasan seksual seperti yang dilaksanakan saat ini, seminar pendidikan HKRS. Yang pertama, hak kesehatan seksual dan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak yang dimiliki semua manusia tanpa terkecuali sejak dilahirkan, termasuk penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua,
seminar pendidikan HKRS bertujuan supaya dengan mengenal dan memahami HKSR, maka orang tua atau pengasuh wajib melindungi, memperjuangkan, dan membela HKSR diri sendiri dan anak remaja dari berbagai diskriminasi, tindak kekerasan, dan serangan terhadap HKSR yang dimiliki. Mohon maaf, Bapak narasumber, waktunya kurang 2 menit lagi. Oh, nggih, Bapak Ibu. Nggih, matur nuwun Ibu. Nah, jadi itu mungkin rencana pencegahan dari HKSR. Kemudian rencana penguatan pendidikan HKRS yaitu membentuk Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual yang selanjutnya melakukan sosialisasi, pemantauan, pengawasan mengenai penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Yang selanjutnya memasang papan pengaduan tindak kekerasan seksual di serambi sekolah. Next. Kemudian umpan baliknya nanti Bapak Ibu dimohon untuk memberikan pendapatnya tentang kegiatan hari ini, boleh menuliskan di kolom chatbox atau secara langsung. Next, Pak Janul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini berkaitan dengan menciptakan sekolah aman, mencegah kekerasan seksual pada satuan pendidikan kita, utamanya di lembaga pendidikan dasar. Terima kasih. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Waktu dan saya kembalikan pada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak Rohman Lesus atas materi yang telah diberikan. Sebelumnya selamat datang buat Bapak Samsul Arif, Kepala Sekolah SDN Semedusari 1 yang mungkin masih baru bisa bergabung. Baiklah, untuk selanjutnya seksi tanya jawab. Monggo, mungkin ada dari SDN Semedusari 1 yang mungkin akan ada yang akan ditanyakan. Ya, sebentar. Boleh. Bu Yesi, monggo Bu Yesi. Monggo Bu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber yang telah memaparkan materi tentang kekerasan seksual tadi. Itu merupakan dosa besar. Saya sependapat dengan panjenengan bahwa kita itu harus benar-benar melindungi anak didik kita, terutama yang sangat-sangat ini dalam era globalisasi yang saat ini tanpa batas mereka dapat mengakses dari berbagai macam media, sehingga ini juga salah satu faktor kekerasan seksual itu. Nah, setelah saya simak dari penjelasan Bapak tadi, ada satu pertanyaan terkait kita sebagai pengajar, Bapak. Apa yang sangat-sangat urgent sekali dengan kondisi yang sedang jenengan tadi paparkan, apa yang harus kami lakukan untuk mencegah segala sesuatu yang tidak kita inginkan, sehingga nantinya kita dapat membawa anak dalam keselamatan di kehidupan selanjutnya. Karena apa, Bapak? Saat ini
dengan adanya media seperti itu, kalau kita mengungkapkan secara gamblang, itu pun juga tidak etis. Namun, kalau tidak diungkapkan secara gamblang pun, mereka pun tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi, apa kaitan dengan profesi kita itu sebagai pendidik, bagaimana cara kita mensosialisasikan, cara kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Bapak yang ingin saya sampaikan, dan terima kasih ini kolaborasi saya ini dengan Pak Rohman di SDN Danang Gendis 1. Jeng Semakin ngapunten, Ibu. maju saja Danang Gendis ini. Hebat, jempol 4 saya berikan untuk SDN Danang Gendis. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mohon Terima kasih, Ibu. penjelasannya. Monggo Pak Rohman mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, Ibu, terima kasih atas partisipasinya, bisa mengikuti webinar ini dengan baik. Mungkin dari peserta webinar yang lain, sebelum kita ambil jalan tengah, bisa memberikan pandangannya berkaitan dengan hal yang harus kita lakukan untuk mencegah kekerasan seksual. Monggo mungkin dari Bapak Ibu. Monggo Bu Umi, Ya. monggo Umi. Terima kasih. Bu Hotim. Bu Hotim. Mungkin ada pertanyaan. Monggo Bu aja mungkin memberi menambahi jawaban dari Pak Rohman mungkin. Sebelum saya sampaikan. Pertanyaannya apa tadi? Barangkali bisa diulang. Oh, nggih. Gini Bapak. Kita matikan dulu kan. Gini Bapak. Yang disampaikan tadi, hal-hal yang harus kita lakukan sebagai pendidik agar tidak terjadi kekerasan seksual di satuan pendidikan kita, lebih-lebih saat ini penggunaan media teknologi informatik juga sudah bukan hal yang mewah, dan di samping itu cara penyampaian atau cara sosialisasi kita seperti apa, karena kalau melihat usia dari anak didik kita tidak sama. Itu pun itu yang ditanyakan oleh Ibu Yesi. Ya, terima kasih Pak Rohman. Barangkali saya mencoba untuk menjawab terkait dengan mungkin dampak dari media sosial yang saat ini sudah sedemikian rupa sehingga seakan-akan mengarah pada tindak kekerasan seksual. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Suatu contoh pada poin pendidikan dan kesadaran secara umum, edukasi harus sering kita sampaikan kepada siswa. Setidaknya menyelenggarakan program kesadaran untuk orang tua, staf di sekolah itu, dan siswa tentang cara menggunakan media sosial dengan bijak. Kemudian kurikulum pencegahan juga harus diterapkan, mengintegrasikan topik kekerasan seksual, etika digital, dan perlindungan perlindungan diri ke dalam kurikulum sekolah. Satu contoh misalkan P5 yang sekarang ini digembar-gemborkan mungkin sifatnya hanya kita melihatnya di produk saja atau keterampilan saja.
untuk pencegahan tindak kekerasan seksual yang semacam ini mungkin tidak begitu kita lirik, sehingga proyek P5 tidak mengarah pada hal-hal yang semacam ini. Sebenarnya ini sangat bagus, bagaimana cara mencegah kekerasan seksual terutama di lingkup sekolah dasar, yang mana secara nyatanya seakan-akan di sekolah dasar tidak ada tindak kekerasan seksual. Namun untuk mengatasi hal yang tidak kita inginkan, setidaknya sebelum terjadi harus melakukan hal-hal yang semacam ini. Terutama webinar-webinar seperti ini akan mengarahkan kita bahwa di sekolah dasar pun perlu diadakan suatu bimbingan terkait dengan bagaimana mencegah tindak kekerasan seksual. Kalau saya jelaskan mungkin sampai jam 5 sore nanti. Jadi hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Samsul. Mungkin saya nambah, penjelasan sudah luar biasa dari Pak Samsul yang sampaikan tadi. Jadi ada semacam koordinasi, ada semacam hubungan yang erat antara pendidik dengan anak didik kita, dengan orang tua, atau dengan pihak-pihak terkait, atau dengan tenaga-tenaga psikiater atau yang bisa menyampaikan hal-hal yang tidak terjadinya kekerasan seksual. Nah, untuk penanganan mungkin bisa dilakukan secara kelompok, Ibu. Mungkin kelompok di fase C mungkin yang sudah paham tentang pergaulan-pergaulan saat ini. Mungkin itu cara penanganannya secara berkelompok. Kemudian ada motivasi diri kita sebagai pendidik. Oke, yang terhormat Ibu Pengawas TKSD Nguling kalau bergabung, ngapunten. Ada 3 motivasi diri yang ingin saya sampaikan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di satuan lembaga pendidikan kita. Yang pertama, jadi ada 3 motivasi diri ya. Yang pertama, cekatan. Yang kedua, cepetan. Yang ketiga, cegah. Itu motivasi diri kita sebagai pendidik untuk meminimalkan atau mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual pada satuan pendidikan kita. Jadi dengan cekatan, kita sebagai pendidik pasti tahu anak didik kita di masing-masing kelas yang kita ampu, seperti apa tindak perilakunya di sekolah, perkataannya, dan lain-lain. Jadi kita lebih cekatan. Jadi ini merujuk kepada Bapak Ibu sebagai tenaga kependidikan. Yang kedua, cepetan. Jika terjadi hal-hal yang mengarah kepada kekerasan seksual, yang bisa kekerasan seksual verbal, fisik, non-fisik, jadi kita bisa langsung memberikan semacam nasihat, masukan-masukan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, cegah. Nah, jadi 3 hal ini sangat berkaitan, cekatan, cepetan, cegah. Mungkin itu motivasi diri saya, khususnya mungkin juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu pendidik untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu Yasi. Baik, bagaimana Bu Yesi? Sudah puas dengan jawaban dari Pak Rohman? Nggih. Sangat puas sekali apa yang disampaikan. Jadi ada integrasi ya Pak ya, antara mungkin ditambahi lagi dengan Bu. aturan-aturan nggih. Nggih, Aturan-aturan nggih. di pemerintah, kemudian aturan juga di sekolah, kemudian kita juga ada pengawasan yang secara intens kepada anak-anak kita, apalagi Bapak ini di keadaan kondisi sekolah kami juga begitu sangat rawan sekali terhadap kekerasan yang kita angkat webinar pada siang hari ini. Integritas itu sebagai salah satu pencegahan untuk kita membentengi anak-anak dari segala macam bahaya yang dapat menjadikan suatu akhirnya anak-anak nanti sekolah kita akhirnya menjadi sorotan gitu loh. Jadi sedini mungkin kita dapat mencegahnya dengan berbagai macam aturan-aturan yang membatasi terjadinya kekerasan seksual itu tadi. Terima kasih Bapak, sangat termotivasi dan Sami-sami, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yesi, mungkin sudah puas dengan jawaban tadi. Mungkin ada dari SDN Semedu Sari 1 yang akan bertanya mungkin. Monggo Bapak Ibu guru hebat SDN Semedu Sari 1. Lanjut dengan yang angkat tangan saja, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Monggo, mungkin Pak Sentot Ali, kalau mau bertanya monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Sangat menarik sekali perbincangan di webinar pada siang hari ini seputar tentang masalah pelecehan seksual. Saya menangkap beberapa hal tadi dari Bapak narasumber yang hebat ini dan dari Ibu dan staf Bapak tadi yang bertanya. Nah, bagaimana urgennya dan sebagainya tadi sudah dijawab secara gamblang oleh Bapak narasumber dan Bapak Kepala Sekolah SD Semedu 1 Bapak Samsul, kan? Nah, di sini saya ingin bertanya karena masalah pelecehan seksual itu memang tidak ada habisnya kalau dibahas, ya. Nah, terutama ini marak terjadi pada tingkatan-tingkatan ABG, anak baru gede, ya, di mana anak baru gede ini biasanya sudah bersekolah di SMP, SMA, dan bahkan tidak menutup kemungkinan juga sekolah di SD. Walaupun tingkat dari masalah pelecehannya itu berbeda dari tingkatan usia dan sebagainya. Saya itu ingat tentang teori Freud, bahwasanya di dalam diri manusia itu terdapat yang namanya das ist. Das ist ini suatu kebutuhan yang dia akan muncul ketika dia usia remaja, mulai remaja awal, tengah, dan sebagainya. Nah, untuk itu bagi masyarakat Indonesia ternyata kan masalah pelecehan seksual ini masalah yang tabu untuk dibicarakan, baik kepada anak-anak sendiri maupun orang tua. Kita itu seakan-akan menutup-nutupi, walaupun semuanya sudah tahu. Anak-anak kita lebih pandai, lebih terbuka, apalagi dengan adanya gadget, ya kan, Android dan sebagainya yang menayangkan hal-hal yang sangat negatif, ya, termasuk perilaku pelecehan seksual. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah ini sebenarnya ada mirip-miripnya, cuma ada tadi yang belum diungkap di sini. Nah, bagaimanakah peran guru dan orang tua untuk mencegahnya, minimal menguranginya? Ini ada kaitannya dengan masalah pelecehan seksual ini, hal-hal yang tabu untuk dibicarakan, baik kepada anak-anak maupun pada orang tua kita. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Bapak narasumber Pak Rohman mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ali. Ibu, mungkin juga saya tawarkan lagi dulu
Sebelum saya menjawab, bisa memberi analisanya bagaimana peran kita sebagai pendidik dan peran orang tua untuk meminimalkan atau mengurangi kekerasan seksual. Halo, Bu Ika, Oke, Pak Rahman. monggo. Mungkin Iya, monggo Pak Samsul. Lebih ditegaskan Mungkin. lagi, yang kita bahas ini pelecehan seksualnya atau kekerasan seksualnya. Ada bedakah di antara kedua kalimat itu? Coba yang mana? Pelecehannya, Pak Samsul, yang dimaksud Pak Ali tadi, kalau topik kita hari ini menciptakan sekolah aman dari kekerasan seksual, gitu. Barangkali ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Monggo Pak Neri. Monggo Pak Seneri mungkin akan bisa membantu menjawab dari pertanyaan Pak Ali. Pak Seneri monggo. Baiklah, gini Pak Ali ya, kalau berkaitan dengan pelecehan seksual, itu adalah tindakan, ucapan, sentuhan, dan sikap yang membuat anak didik kita tidak nyaman yang bersifat seksual. Gitu. Kalau yang kita sampaikan tadi sesuai kesepakatan itu kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual. Jadi kalau namanya kekerasan ada tindakan pemaksaan atau bujukan pada anak didik kita untuk melakukan hal-hal yang baik fisik, verbal, non fisik atau secara daring tadi. Nah, ini baik saja kita pecahkan juga ya peran kita sebagai pendidik, kita setidaknya menyimpan kontak dari anak didik kita jika terjadi pembelajaran secara daring. Nah, saat itulah kita bisa mengambil peran, kita mungkin bisa melihat atau mencoba nomor kontak ini, nomor siapa, dan siapa saja yang menggunakan. Kemudian itu, di samping itu, nomor kontak ini terakhir dibuka kapan, jam berapa, mungkin itu kita bisa melihatnya. Kemudian peran orang tua, mungkin kita bisa mengundang orang tua kita untuk memberikan nasihat atau memberikan wawasan tentang kekerasan seksual di sini. Bisa juga yang berkaitan dengan pelecehan seksual yang mungkin Bapak Ali sampaikan tadi. Dengan begitu ada pengawasan yang saling mengikat. Sehingga dengan seperti itu bisa meminimalkan atau mengurangi tindak kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual yang Pak Ali sampaikan tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ali. Mungkin ada tambahan dari Gimani. Monggo. Monggo Bapak Ridho, mungkin bisa nambah. Monggo Pak Ridho dulu.
Bu Nani dulu. Monggo Bu Nani. Oke, Bu Nani dulu. Bisa di silent dulu. Oke, monggo Bu. Yang pertama saya mengucapkan selamat untuk Pak Ridho yang kemarin sudah dapat hadiah. Saya turut senang. Wah, senyumnya jadi lebih lebar. Yang kedua, Bapak Ibu, ini materinya menurut saya sangat menarik karena terkadang kita menganggap bahwa kekerasan seksual itu tabu, begitu ya. Cuman kalau pengalaman di kelas saya, di kelas 6, ini hanya berbagi pengalaman, Bapak nggih, mboten bertanya tapi berbagi pengalaman. Nggih, Bu. Saya Monggo, selaku guru kelas kita 6. saling sharing ya. Iya. Saya jadi guru kelas 6 itu selalu dan senantiasa mengajarkan pada anak-anak, terutama anak-anak yang putri, itu dan meyakinkan pada mereka bahwa mereka itu sangat berharga. Mereka itu sangat berharga sehingga jangan mau kalau disentuh. Jangan mau kalau mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kalau dulu di kelas 1 jelas ada nyanyiannya, sentuhan boleh dan sentuhan yang tidak boleh itu bisa. Kalau sudah kelas 6 itu saya selalu mengajarkan dan meyakinkan bahwa semua muridnya Bu Nani harus tahu batasan. Baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan harus tahu batasannya. Batasannya apa? Kalau yang perempuan itu yang lebih saya tekankan untuk menjaga dirinya dari hal-hal baik itu secara fisik, secara lesan. Bahkan saya mengajarkan bahwa, nak, kamu kalau di media sosial, area mulut itu termasuk hal yang sensitif yang kamu tidak boleh loh foto pakai melet-melet gitu. Nah, itu selalu saya ajarkan. Dan kamu terlalu cantik untuk melakukan itu di sosmed. Sehingga anak-anak saya kalau yang putri terutama itu kalau foto kebanyakan beginikan. Nah, itu salah satu contoh untuk menjaga diri. Dari hal-hal yang sederhana saja itu. Jadi menurut saya fungsi itu sangat penting untuk ini mencegah kekerasan seksual. Kalau yang tadi materinya sudah sangat bagus, sudah sangat jelas dan itu baik. Ya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu Nani. Memang di kelas 1 sudah pernah diajarkan sentuhan boleh. Ya, dan tidak boleh disentuh bagian yang mana saja. Baik, terima kasih Pak Ridho, mungkin ada pertanyaan Pak Ridho, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya cuma ingin menambah sedikit ya berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama mungkin ada dalam diri kita masing-masing, yaitu sadar diri. Jadi sebelum kita memberikan motivasi atau masukan kepada anak-anak kita harus sadar diri dulu. Bahwasanya kita yang lebih utama untuk membenahi diri. Jadi seorang guru itu memang pendidik itu ketika mau memberikan petuah atau bimbingan kepada anak-anak, kita harus membenahi diri kita dulu. Contohnya umpama paling gampang ya, seorang guru senang nonton film porno. Ya. Bagaimana mau memberikan hal-hal yang positif atau motivasi kepada anak kalau diri kita sendiri belum bisa memotivasi diri kita sendiri. Tuh. Jadi sebelum kita memberikan pembinaan kepada anak kita tentang seksual ini, sebaiknya kita ini harus membenahi diri kita dulu. Itu yang sangat pertama ya. Kemudian yang kedua, mungkin di dalam kelas kita berikan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkenaan dengan larangan yang berhubungan dengan seksual itu. Dalam satu contoh, kalau memang seksual ini memang yang berhubungan dengan zina di sini ya, memang dilarang oleh agama. Wala taqrabuz zina
innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kekerasan seksual kan mengarah ke situ. Tidak harus berhubungan langsung fisik, juga secara verbal, kata-kata. Kata-kata juga kan bisa dikatakan seksual juga. Tinggi Pak Dito. Yang kedua. Yang ketiga mungkin ya orang tua juga harus memberikan contoh yang baik pada anak. Dan juga membudayakan kebiasaan yang positif di sekolah. Salah satu contoh adalah tidak melepas jilbab atau kerudung ketika berada di kelas atau di luar kelas. Itu ya, sehingga aurat tetap terjaga mulai awal masuk sampai pulang sekolah. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Ridho. Baik, terima kasih Pak Ridho atas tambahan jawabannya. Dan mungkin ada lagi, mungkin Bapak Asari dari SD Pojentrek ya Pak Jelu. Monggo Pak Asari. Pak Asari monggo. Nggih Bu. Terima kasih waktunya. Ini cuma saya tanyakan gini Bu, bagaimana cara kita untuk mengukur perbuatan merendahkan atau menghina itu dalam definisi kekerasan seksual Bu? Itu aja Bu. Ya. Terima kasih. Untuk Bapak narasumber, monggo dijawab pertanyaan dari Pak Asari dari Pojentrek. Ya. Lumayan jauh. Kita saling sharing ya Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak Asari. Jadi gini, tadi ada 4 jenis kegiatan yang termasuk mengarah pada kekerasan seksual pada anak. Ada verbal, fisik, non-fisik, yang keempat melalui media teknologi atau daring. Nah, sekarang bagaimana kita mengukur hanya dengan kata-kata termasuk kekerasan seksual. Kita mengukurnya jika anak didik kita mengalami hal yang seperti itu, akan merasa tidak nyaman, misalnya pada saat izin ke belakang, izin ke toilet, jadi ada temannya yang melakukan kegiatan, melakukan tindak kekerasan seksual, misalnya tadi dengan kata-kata atau seperti itu. Atau mungkin bersiul ya Bapak ya. Laki-laki ada cewek lewat. Nah, itu menyebabkan tidak kenyamanan, nanti terlihat ketika akan izin ke toilet, anak didik kita tersebut tidak berani. Sampai-sampai mungkin meminta teman untuk mengantar. Nah, jadi mungkin seperti itu kita mengukurnya, atau dengan cara lain kita bisa seperti ada motivasi saya dari saya tadi, Bapak, ngapunten, cekatan, cepetan, cegah. Jadi mungkin kita menganalisa dari itu, karena yang tahu karakter anak didik kita sebagai pendidiknya, gitu. Mungkin itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa nambah yang termasuk kategori kekerasan seksual verbal tadi. Monggo, mungkin ada Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan.
Ya, mungkin mohon maaf Bu Ika, saya menambahkan. Ya, monggo Bapak. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ridho, bagaimana mencegah. Jadi sebenarnya sudah banyak sekolah yang berusaha untuk mencegah beberapa kegiatan yang menyimpang dari anak. Mungkin salah satunya kekerasan seksual ini. Salah satunya menurut saya kegiatan istighosah yang sering kita laksanakan di sekolah-sekolah. Kegiatan istighosah itu kita tahu ada beberapa poin yang ingin kita gapai. Yang pertama mungkin meningkatkan kesadaran spiritual, penguatan akhlak dan etika, bagaimana agar akhlak anak didik kita serta etika anak didik kita minimal tidak seperti sebelumnya, yang mungkin bisa kita katakan kurang baik lah seperti itu. Kemudian meningkatkan empati dan toleransi antar siswa. Jadi secara tidak langsung kegiatan istighosah itu dapat mencegah kegiatan atau kekerasan pelecehan seksual. Jadi alangkah baiknya dan sudah benar kegiatan rutin istighosah di sekolah-sekolah itu kita laksanakan hingga saat ini. Mungkin hanya itu tambahannya Pak Rohman. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin sangat luar biasa sekali pemaparannya. Jadi dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak ini ada tip-tip yang bisa kita lakukan ya, atau kita nah jadi kita bisa berkolaborasi dengan semua tenaga pendidik, tenaga kependidikan, siswa sendiri dan orang tua ataupun pihak-pihak terkait yang bisa memberikan wawasannya tentang kekerasan seksual. Mungkin itu yang saya kembalikan lagi ke Bu Ika. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu guru hebat yang lain mau bertanya lagi, monggo. Monggo, masih ada lagi. Ya. Monggo, Pak Seneri mungkin mau tanya. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak narasumber maupun Ibu moderator. Ini tentang iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual yang tadi sudah dijabarluaskan oleh Bapak narasumber, Bapak Arman Yusuf. Itu 3 dosa besar pendidikan. Yang pertama yaitu perlindungan, kekerasan seksual dan intoleransi. Di situ pun juga dijelaskan beberapa jenis kekerasan seksual, yaitu ada 4. Yang pertama kekerasan secara verbal, yang kedua kekerasan fisik, yang ketiga kekerasan non fisik, ya. Terakhir yaitu kekerasan melalui media teknologi, informatika dan komunikasi atau daring. Namun ada satu pertanyaan buat saya. Nggih, Pak Nari. Dalam segala hal belum tentu itu ada cara-cara mencegah kekerasan seksual, yaitu membentuk satgas salah satu contoh, dan juga ada tugas khusus pencegahan. Saya yakin ada beberapa lembaga
Saya yakin ada beberapa lembaga ya masih belum membentuk yang namanya membentuk satgas, karena di situ ada tugas gugus pencegahan. Nah, berarti kita perlu membentuk dulu, ya. Berarti kita membentuk dulu dalam membentuk satgas cara mencegah kekerasan seksual. Oke, lanjutkan. Apa awal membentuk dari satu tersebut? Itu aja. Karena saya yakin yang ada di lembaga ada untuk pencegahan. Terima kasih. Mungkin itu Bapak Rahman. Baiklah, mungkin itu yang ditanyakan Pak Neri. Kamu berikan. Monggo, Pak Rahman dijawab. Gini Pak Neri ya. Mungkin nanti di kedepannya memang nanti ada pembentukan itu ya, satgas pencegahan kekerasan seksual gitu ya. Nah, oke, bagus. Jadi kita nanti bisa duduk bersama dengan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah kita, kemudian dengan semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, ataupun bisa melibatkan komite sekolah dalam pembentukan satuan tugas ini. Yang tidak kalah penting nanti melibatkan tokoh-tokoh agama, mungkin nanti bisa memberikan pencerahannya berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Neri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sudah. Terima kasih. Bagaimana Pak Suneri, sudah nggih? Matur nuwun Bapak Rahman dan Ibu moderator. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mikirnya mati. Baik, terima kasih Bapak Ibu pada kesempatan ini sebagai narasumber menciptakan sekolah aman dengan pencegahan kekerasan seksual. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pantun dari saya. Kapan, siapa, di mana, 3 kata tanya. Makan siang di tempat teduh. Cukup sekian dan terima kasih partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga kegiatan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa tetap saling berkolaborasi untuk melaksanakan webinar-webinar seperti ini untuk kemajuan lembaga kita ya, untuk kemajuan SD kita. Mohon untuk semua hadirin untuk on kameranya kita foto bersama. Jangan lupa juga
menulis kolom di chat masing-masing. Baik, Bu Yesi, monggo dibuka kameranya. Ibu ngapunten. Kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, saya ulang kembali. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah Pak Zainul ya. Ngapunten. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Mata segar memandang alam, tubuh segar di saat menyelam. Mantap. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup webinar ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, ngapunten. Mantap. Terima kasih. Kami undang ya. Ya, terima kasih Bu Yesi. Ngapunten. Sweet. Terima kasih, mungkin ada salah kata, mohon maaf. Oke, izin keluar.